Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Aswi. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan materi ya tentang pentingnya dakwah di era digital 2.0. Jadi di sini saya akan mengambil referensi dari buku yang berjudul Konten Dakwah di Era Digital Dakwah Modern. Di sini saya mengutip pada halaman 131 di poin dakwah di era digital. Nah, pasti kalian semua sudah tidak asing bukan dengan dunia digital. Ya, dunianya anak muda lah intinya. Ya, sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa dunia ini semakin maju sering berjalannya waktu. Aktifnya para pemuda muslim di media sosial atau medsos bukanlah tanpa alasan. Dia melihat tren hijrah saat ini begitu berkembang. Maka kita sebagai content creator juga harus mengambil momentum ini supaya satu soft juga untuk ambil momen ini. Jadi medsos berperan sebagai wadah kreativitas anak-anak muda. Namun dengan peluang ke arah hal yang negatif itu juga cukup besar. Untuk itu seluruh pembuat konten kreator dari kalangan umat Islam bersatu padu untuk menyeimbangi hal-hal tersebut. Di Indonesia kini mulai marak juga konten-konten yang bermuatan negatif banyak sekali, seperti seks dan lain-lain, atau mengumbar aurat, dan intinya tidak patut untuk dilihat lah. Hal itu juga menimbulkan kekhawatiran. Maka dari itu para pembuat konten tidak boleh berdiam diri atau sekedar menonton hal itu. Menurut saya perlu ada yang namanya alternatif yang disuguhkan kepada para pemuda, khususnya dari kalangan pemuda-pemudi muslim ya. Saya mencontohkan nih konten-konten yang sesungguhnya berdampak buruk bagi penonton. Misalnya karya-karya yang cukup marak di medsos belakangan ini, seperti mulai berpakaian vulgar, atau ya yang mungkin di tren sekarang, atau gaya-gaya nggak jelas gitu yang ada di TikTok. Dan mereka cenderung membuka keburukan orang lain hanya karena ingin terkenal viral. Nah, poinnya yaitu viral. Jadi orang-orang sekarang itu dia tidak peduli dengan harga dirinya sendiri dan memperdulikan dirinya agar pengen viral gitu. Jadi bodo amat lah, aku mau gini gitu. Dia bodo amat. Jadi yang penting dia pengen viral gitu. Demikian pula konten yang mengeksploitasi tubuh atau aurat ya, yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu mengumbar-umbar aurat di media sosial yang dimana itu ditonton oleh publik. Tidak sedikit pula konten yang memakai bahasa-bahasa yang tidak baik. Nah, banyak juga ya sebuah konten yang menggunakan bahasa kotor atau bahasa-bahasa yang tidak patut untuk diucapkan gitu ya. Lalu sebetulnya budaya ketimuran itu juga nggak seperti gitu juga sih. Maka kita itu pengen ada alternatif, yakni konten yang mengajak kebaikan. Kontennya tetap konsepnya anak muda, bisa ketawa asik dan canda tawa gitu, ngomong-ngomongan santai, tapi budaya ketimurannya tetap masih ada. Jadi konsepnya itu lebih ke family friendly gitu untuk kaum muda-mudi sekarang. Strategi konten kreator ini di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, atau YouTube itu mengenai dakwah itu penting sekali untuk dilakukan, karena adanya perkembangan zaman yang semakin pesat, di mana media sosial menjadi peran penting bagi berbagai kalangan. Salah satunya yakni kini dakwah yang tepat dilakukan di media sosial, khususnya di YouTube atau Instagram. Tidak dapat dipungkiri hadirnya media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memiliki andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Saya di sini menyampaikan bahwa para konten kreator membuat kontennya dengan mengikuti perkembangan zaman yang bergaya milenial, menggunakan warna-warna bernuansa romantis dan menggunakan gambar-gambar menarik yang temanya anak muda, seperti yang saya pakai di belakang ini menggambarkan seperti anak muda gitu ya, dan menggunakan kata-kata yang mudah diterima dan mudah untuk dipahami oleh anak muda. Kesimpulannya bahwa seorang content creator itu nggak hanya membuat konten lalu disebarkan di media sosial, enggak. Jadi content creator itu memiliki sebuah strategi komunikasi pemasarannya sendiri, yang dimana harus menarik para audiens dan target audiensnya itu siapa, dan konten-kontennya itu untuk siapa.
dan itu harus mudah dipahami dalam setiap kontennya oleh anak-anak muda ya. Selain itu juga konten kreator dituntut untuk dapat memahami cara pemasaran konten yang dimiliki target audiensnya kepada para anak muda, sehingga harus memiliki cara yang memang diminati oleh kalangan anak muda-mudi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, media dakwah saat ini ikut berkembang pula. Dahulu yang awalnya berdakwahnya dilakukan secara langsung dalam masjid atau khutbah, namun saat ini dakwah bisa dilakukan secara tidak langsung atau melalui media digital seperti saya ini. Berbagai cara sudah dilakukan oleh pendakwah, namun senantiasa tetap berjalan hingga saat ini setelah berselang beratus-ratus tahun sejak dakwah lisan yang digunakan Rasulullah SAW hingga dakwah saat ini yang telah menggunakan media digital. Perubahan zaman yang terjadi saat ini berdampak terhadap perkembangan teknologi yang semakin canggih dan telah mampu memasuki hampir setiap aspek-aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan beragama juga tidak luput ya dari perkembangan teknologi saat ini. Mayoritas juga remaja itu penggunaan internetnya itu banyak, khususnya sosial media sebagai gaya hidup dan juga literasi digital mereka. Mereka juga cenderung lebih suka belajar melalui berbagai konten internet dan sosial media secara otodidak dibandingkan belajar secara langsung, baik formal di bangku sekolah maupun informal di berbagai kursus dan pelatihan, termasuk dalam hal belajar ilmu agama. Sekian penjelasan saya tentang materi konten dakwah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.